kita akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Nah, sebelumnya kita akan membahas pengertian dari sistem reproduksi pada wanita itu sendiri. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada wanita. Selain itu, sistem reproduksi wanita juga menghasilkan hormon seksual yang menjaga siklus reproduksi. Nah, sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian, tapi yang akan kita bahas yakni tentang genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Yang pertama kita bahas adalah genitalia eksternal. Yang ini, genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Ini, genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, klitoris, uretra, vagina, himen, labia minora, labia mayora, perineum, dan anus. Genitalia eksternal terdapat dua kelenjar. Yang pertama kelenjar Bartholin dan kelenjar Skenes. Kelenjar Bartholin berada di sisi-sisi vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina, dan kelenjar Skenes berada di sisi-sisi uretra yang berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah genitalia internal. Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, yang berarti berada di dalam. Yang terdiri dari apa saja? Yang pertama uterus, yang ini. Uterus adalah tempat sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Nah, selanjutnya adalah ovarium, yang ini. Ovarium adalah tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya tuba fallopi yang memanjang. Tuba fallopi adalah jalur sel telur dan ovarium menuju ke uterus saat terjadi ovulasi. Dan di sini juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Selanjutnya adalah fimbre. Ini, fimbre berfungsi untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke infundibulum, bagian terluar dari tuba fallopi selama proses ovulasi. Nah, selanjutnya adalah cervix, yang ini. Cervix adalah tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sperma melalui vagina. Selanjutnya adalah vagina. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju ke rahim. Saya akan menjelaskan tentang bagian pelvis. Pelvis itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama di atas ini namanya pelvis mayor, yang di bawah namanya pelvis minor. Di bawah. Pelvis mayor bisa disebut pal pelvis, letaknya di atas linea terminalis. Lalu fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Yang di bawah ini namanya pelvis minor, bisa disebut true pelvis, letaknya di bawah linea terminalis, lalu fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian panggul. Secara garis besar, panggul dibagi menjadi 4, yaitu 2 tulang coxae, 1 tulang sacrum, 1 tulang coccygeus. Di tulang coxae di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Lalu di tulang ilium dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang tebal namanya crista iliaca, yang menonjol di depan ini namanya spina iliaca anterior superior. Lalu di bawahnya namanya spina iliaca anterior inferior. Lalu tulang ischium, di sini tulang ischium dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Di atasnya di sini namanya tuber ischiadica, yang berlubang di sini namanya foramen obturatorium, yang bulat di sini namanya bulat namanya acetabulum, dan yang menonjol ini namanya spina ischiadica. Selanjutnya pubis. Pubis dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ramus superior osis pubis, yang di sini ramus inferior osis pubis, yang di sini yang bentuk segitiga arcus pubis. Lalu selanjutnya adalah sacrum. Sacrum dibagi menjadi 3, yang menonjol di sini namanya promontorium,
Terus yang berlubang-lubang namanya foramina sacralia anterior. Dan yang paling bawah di sini coccygeus. Ini tulang ekor yang terdiri dari 3 sampai 5 tulang. Selanjutnya saya akan membahas artikulasius. Artikulasius sacroiliaca yang di sini yang menghubungkan tulang ilium dengan tulang sakrum. Terus di sini selanjutnya adalah artikulasius sacrococcygeus yang menghubungkan tulang sakrum dengan tulang coccygeus di sini. Dan yang terakhir adalah artikulasius symphysis pubis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ligamen. Ligamen yang pertama adalah ligamen sacroiliaca yang posisinya di permukaan sakrum ke tulang ilium yang ini. Nah, selanjutnya ligamen sacrospinosum yang letaknya yaitu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Yang ketiga, ligamen sacrotubersum letaknya di tulang sakrum ke tulang oksis ischiadica ini. Selanjutnya, ligamen pubicum yang letaknya di depan tulang coxae kanan dan kiri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah otot. Ini otot. Nah, yang pertama adalah musculus sphincter ani externum atau musculus levator ani yang ini. Ini di sini. Yang kedua musculus bulbocavernosus yang ini. Yang ketiga musculus parenia transversus superficialis yang ini letaknya di sini. Ada otot yang melingkari bagian tengah vagina dan anus. Yang pertama musculus iliococcygeus, yang kedua musculus ischiococcygeuus, yang ketiga musculus parenia transversus profundus yang ini. Selanjutnya musculus coccygeus ini. Dan yang terakhir musculus gluteus maximus yang ini. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul dibagi menjadi 4. Yang pertama ginecoid, yang kedua android, yang ketiga anthropoid, dan yang terakhir platypeloid. Jadi yang pertama kita bahas adalah bentuk panggul ginecoid. Ini hampir seperti lingkaran dan bentuk panggul seperti inilah yang banyak ditemukan. Dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Jadi bentuk panggul ginecoid ini spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol serta antu pubisnya membulat. Nah, yang kedua bentuk panggul android, ini bentuk panggul yang hampir mirip dengan hati. Sakrumnya itu cenderung datar dan sedikit melengkung, serta spina ischiadicanya lebih menonjol. 37% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau pada wanita, bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalan persalinan. Nah, yang ketiga, bentuk panggul anthropoid. Ini hampir mirip dengan segitiga, lalu diameter transversal terbesarnya itu berada di bagian posterior, di dekat sakrum dan spina ischiadicanya tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki jika pada wanita. Bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh tinggi, besar, dan lingkar yang panjang. Nah, yang terakhir, kita akan membahas bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul seperti ini hampir sama berbentuk oval, lalu diameter transversalnya lebih besar daripada diameter anterior posteriornya. Terus, bentuk sakrumnya cenderung mendatar. Bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan di wanita maupun di pria. Selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan panggul luar. Pertama-tama, apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar? Jadi tujuannya itu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat menghambat jalannya persalinan. Nah, jadi pemeriksaan panggul ada 4 tahap. Yang pertama, distansia spinarum, yang kedua, distansia clystarum, yang ketiga, conjugata externa, dan yang terakhir pemeriksaan lingkar panggul. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior, jarak normal distansia spinarum ini adalah 23-26 cm. Yang kedua, pemeriksaan di bagian crista iliaca dextra dan sinistra, jarak normal dari distansia clystarum adalah 26-29 cm. Yang ketiga, pemeriksaan dari ujung symphysis pubis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbar kelima. Nah, jarak normal conjugata eksternal adalah 18-20 cm. Dan yang terakhir, pemeriksaan lingkar panggul. Ini dilakukan dari atas symphysis pubis ke pertengahan spina iliaca anterior superior dan terhenter mayor sepihak dari keseluruhan normal panggul. Nah, normal dari lingkar panggul adalah 80-90 cm.